Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPD selaku pembimbing mata kuliah perbandingan pendidikan, semoga beliau selalu diberi kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang, barokah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada teman-teman semester 6 mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, saya atas nama Siti Muhayanah akan memaparkan tentang metode komparasi pendidikan. Yang pertama adalah sendi-sendi dalam komparasi pendidikan. Perkembangan studi pendidikan komparatif yang sudah berlangsung lama menunjukkan corak perkembangan yang berbeda. Perkembangan corak tersebut terjadi dimulai dari yang semula lebih bersifat praktis, kemudian lambat laun menjadi lebih bersifat keilmuan dengan menekankan penggunaan metode ilmiah. Yang pertama adalah 3 tahap komparasi dalam pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pendidikan komparatif, usaha-usaha memperbaiki sistem pendidikan di suatu negara dalam sejarahnya mengalami 3 tahap perkembangan. Tahap pertama disebut borrowing, kemudian berkembangnya menuju tahap predicting, yang kemudian menjadi tahap analyzing. Pada tahap awal yaitu borrowing, pada tahap ini suatu negara dalam membangun dan memperbaiki sistem pendidikannya dilakukan dengan cara melihat sistem pendidikan negara lain yang dianggapnya lebih baik, kemudian diadopsi untuk diterapkan di negaranya sendiri. Salah satu sistem pendidikan yang dianggap baik pada saat itu adalah yang terjadi di negara Rusia. Tahap yang kedua adalah predicting. Pada tahap ini usaha-usaha perbaikan pendidikan tidak lagi dilakukan secara mentah-mentah mengadopsi apa yang baik di negara lain. Yang ketiga adalah analyzing. Pada tahap ini kegiatan perbaikan pendidikan dan upaya membandingkan sistem-sistem pendidikan dilakukan dengan cara mengamati keadaan pendidikan dan berbagai latar belakang historis, politis, ekonomis, dan sosial kulturalnya. Yang kedua adalah syarat komparabilitas. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi. Akan sangat sulit bila seseorang memperbandingkan 2 sistem pendidikan di 2 negara yang memiliki latar belakang kultural, sosial, politik, dan ekonomi yang secara mencolok berbeda, di samping yang sudah jelas tidak akan banyak memperoleh kebermanfaatannya. Yang B adalah metode-metode studi dalam komparasi pendidikan. Sebagaimana ilmu-ilmu lain, ilmu pendidikan komparatif memiliki banyak kemungkinan metodologi yang dapat digunakan untuk keperluan studi ini. Menurut Debold Fadelen dalam Understanding Education Research pada tahun 1995, yaitu Khalijah Hasan menyebutkan metode ilmiah yang lazim digunakan. Yang pertama adalah metode historis. Dalam rangka untuk menemukan fakta-fakta pendidikan yang sudah lampau, dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi pendidikan sekarang. Itu metode historis. Kalau untuk metode deskriptif, metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada objek yang diteliti secara mendetail. Kemudian metode eksperimen. Metode ini merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah yang dilakukan dengan cara menspesifikasikan objek yang diteliti melalui tindakan mengeliminasi variabel-variabel yang ada dari variabel lain. Yang selanjutnya adalah metode filosofis. Berpikir filosofis adalah tindakan berpikir yang mendasar, sistematis, dan universal. Metode area.
Metode area dilakukan pada satu desa atau provinsi, kawasan, atau bahkan dapat lebih luas lagi yaitu negara. Metode komparasi. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan area wilayah yang lebih sempit, misalnya hanya 2 desa atau provinsi atau negara, tetapi dengan tekanan pada studi yang lebih mendalam. Yang C adalah pengembangan metode dalam melakukan komparasi pendidikan. Keragaman metode yang dipakai dalam melakukan studi komparasi pendidikan telah mendorong beberapa ahli untuk mengembangkan satu metode yang lebih relatif, lebih spesifik, dapat digunakan lebih efektif untuk melakukan studi komparasi pendidikan. Penggalian data yang baik adalah dengan cara datang ke lokasi penelitian, lalu berdiam atau tinggal beberapa waktu di lokasi tersebut, agar bisa merekam lebih lengkap data yang dicari. Kemudian, pendeskripsian data dilakukan dengan cara menyajikan semua data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok data berdasarkan klasifikasi yang dibuat dalam bentuk tabel, teks, atau uraian serta peta. Setelah itu adalah interpretasi. Setelah data-data disajikan menurut pengelompokannya, maka peneliti perlu melakukan langkah selanjutnya, yakni interpretasi atau penafsiran atas data yang telah tersaji. Kemudian juxtaposisi atau komparasi awal. Kegiatan ini dapat diartikan juga upaya menentukan dimensi-dimensi komparasi, yaitu menentukan hal-hal apa yang akan dikomparasikan. Yang terakhir adalah perumusan hipotesis. Kegiatan ini merupakan cara untuk menemukan hasil komparasi yang masih bersifat sementara. Setelah peneliti melakukan kegiatan juxtaposisi kegiatan, komparasi final dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat dan mendalam perbandingan pendidikan antara 2 daerah atau negara dalam rangka mencari dan menemukan 2 hal, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Akhir dari semua proses penelitian induktif komparasi ini adalah dihasilkannya perumusan kesimpulan berupa generalisasi dan tipologi yang diperoleh. Untuk pertemuan ini saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.